Haleluya. Selamat pagi, shalom Bapak Saudara. Dan pagi ini kita bersyukur pada Tuhan karena kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan untuk kita menyaksikan kepada Tuhan pagi ini. Maka sebelum kita mulai pada saat pagi ini, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi ini Tuhan untuk kebaikan, untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Untuk pagi ini kami akan syukur kami kepada Tuhan. Kami bawa pujian dan penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ini hidup kami, ini hati kami Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau yang mensucikan, kuduskan, sehingga kami berdaya dan menghadapi hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan memulai ibadah saat pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita mau belajar ayat Bapak kita minggu ini yang terdapat di dalam Wahyu 2 ayat 10c. Saya melihat Bapak sudah membantu berdiri. Mari setelah tulis yang ketiga kita membaca bersama-sama. 2, 3. Karena Engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepada umat-Mu kehidupan. Amin. Selamat kembali Saudara, puji Tuhan pagi ini kita berkata kepada Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setianya, untuk kebaikannya di dalam hidup kita. Haleluya. Kasih Tuhan. Haleluya. Terima
sudah menyembah Tuhan lebih lagi. Kita mau sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Selain duduk kembali saudara, puji Tuhan. Haleluya, saat ini kita sudah memasuki bulan Desember dan sebentar lagi kita merayakan hari Natal, di mana Yesus telah lahir sebagai Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Haleluya. Untuk pagi ini kita mau sambut Dia, kita mau sambut Sang Raja kita. Haleluya. Yeah.
Mari kita memberi persembahan kepada Tuhan. Mari tempatkan persembahan kita berhujatan kepada Tuhan. Haleluya, terima kasih ya Tuhan atas berkat atas penyertaan ya Tuhan. Kami datang kami menyembah Engkau ya Tuhan, dengan nama ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kiranya ya Tuhan, kami akan membawakan keluar persembahan ya Tuhan. Berkati hati kami ya Tuhan, berkati tangan kami yang terangkat ya Tuhan, sehingga kami bisa memberi dengan setulus hati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah persembahan kami ya Tuhan. Di dalam nama ya Tuhan, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Betapa besar kasih Tuhan. Sembah Bapa
Nanti dengan kasih Kristus saya undang Ibu Dwi Tomo mari maju ke depan berdoa untuk firman Tuhan. Syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadiran ya Allahku. Kalau kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, ini semua karena kasih kekurangan begitu besar terhadap kami Bapa. Kami tidak bisa membalas segala kebaikan-Mu. Hanya ucapan syukur dan terima kasih kami kepada Engkau ya Allahku. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberi kesempatan kepada kami semua untuk bisa beribadah kepada Engkau, memuji meninggikan nama-Mu. Bahkan sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Allahku, terima kasih. Biarlah Tuhan puji yang sudah kami nyanyikan bisa naik ke surga dan bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang sebentar lagi mau menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati beliau secara khusus ya Bapa, sehingga firman yang disampaikan pada pagi hari ini Tuhan tidak sia-sia dengan kami, tapi boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami Bapa. Kami boleh melakukan setiap firman-Mu dengan penuh sukacita yang daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terlebih Tuhan, jadikan kami anak-anak-Mu di tempat ini orang-orang yang selalu taat dan setia kepada-Mu Tuhan, menuruti setiap firman-Mu dan menjadi setiap larangan-Mu ya Allahku. Terima kasih Bapak, karena hidup kami ini ada di tangan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Allahku, terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah lewat hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan dan kami perlalaskan doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya, amin. Amin. Di Tuhan, silakan berbicara. Haleluya. Waktu berjalan dengan cepat, kita tahun-tahun sudah berada bulan 12 dari tahun 2021 dan saat ini kita berada di minggu pertama dan Tuhan sudah menyediakan berkat firman Tuhan dan juga perjamuan Tuhan di mana kita makan sehidangan dengan Bapa Surgawi, menyediakan makanan dan minuman yang sesungguhnya, yaitu tubuh Kristus dan darah Kristus yang kita makan dan minum dengan percaya, membawa satu kekuatan pemulihan, kesembuhan. Puji Tuhan. Untuk itu sebelum kita masuk di dalam perjamuan Tuhan, kita mau sama-sama buka hati kita untuk mendengar dan menerima kebenaran firman Allah. Berdoa supaya Roh Kudus campur tangan sehingga firman yang kita dengar menjadi rema di dalam kehidupan kita, sehingga kita bertumbuh sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan, khususnya buat jemaat Tuhan, orang-orang percaya yang hidup di akhir zaman, ya, menjadi serupa dengan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Untuk itu mari saudara, kita mau sama-sama buka Alkitab kita mau sama-sama baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-24. Kita baca ayat yang ke-13. Injil Matius pasal 24 ayat 13 berkata demikian. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Sekali lagi saya ulang baca. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, sampai pada akhirnya, ya, akan
Puji Tuhan. Saudara, lewat firman Allah kita mendapat satu kebenaran dari firman Allah yang luar biasa. Satu kebenaran firman Allah yang harus kita imani, kita percaya. Dan itu akan membuat kita berbahagia, akan membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di akhir zaman ini menjadi penuh dengan semangat, bersyukur karena kita mendapatkan anugerah Tuhan. Saudara, di dalam kitab Efesus pasal 1 ayat yang keempat, saudara juga bisa bandingkan sama seperti 2 Timotius 1 ayat yang ke-9. Dalam Efesus pasal 1 ayat yang keempat, bagian asal yang saya bacakan berkata demikian. Sebab di dalam Kristus Allah telah memilih kita, memilih saudara dan saya semua sebelum dunia dijadikan. Sekali lagi, sebab di dalam Kristus Allah telah memilih kita sebelum dunia ini dijadikan. Saudara, kita mempunyai dan menyembah Allah bukan saja Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit, bumi dan seluruh isinya termasuk manusia. Tetapi Allah yang kita sembah juga Allah yang Maha Hadir, Maha Ada. Sehingga ada pernah berkata, kemana aku bisa lari? Di sana Tuhan ada, di langit, alam besar, dimanapun Allah ada. Tetapi Allah yang kita sembah juga Allah yang Maha Tahu. Nah, oleh sebab itu saudara, kalau kita menghargai anugerah Allah ini, bahwa kita sudah dipilih sebelum di dalam Kristus, sebelum dunia dijadikan, padahal kita belum ada, kita belum lahir, tapi Tuhan tahu. Dari awal Allah menciptakan dunia ini sampai akhirnya nanti, Allah tahu semua. Sekali lagi, sekalipun saudara belum ada, bahkan belum lahir, tapi Allah tahu bahwa saudara akan lahir ya di kota ini tanggal sekian, ya, bahkan jam sekian, tahun sekian. Yang pasti bukan kebetulan kalau saudara percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hingga dikatakan saudara sudah dipilih dalam Kristus. Allah sudah memilih saudara dan saya sebelum dunia ini dijadikan. Selamat. Saudara harus yakin itu. Di dalam Kristus, ya, saudara sudah terima dan percaya Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Allah sudah memilih saudara itu sebelum dunia dijadikan. Dan ada orang yang bertanya kepada Yesus. Lukas pasal 13, saudara baca ayat 23 dan 24. Ada orang yang bertanya kepada Yesus, berkata kepada Yesus, Tuhan, hanya sedikit saja orang yang selamat. Padahal kita tahu keselamatan itu adalah yang terpenting dalam hidup kita, lebih dari semua, lebih dari kekayaan, keberhasilan, kedudukan, popularitas.
lebih dari semua fasilitas dunia ini, saudara. Seperti Yesus sendiri yang menghargai keselamatan itu berkata, apa untungnya kalau kamu beroleh segenap dunia ini tapi jiwa binasa tidak selamat. Karena kita tahu kita di dunia ini yang menumpang sebentar saja. Ya. Kalau tidak selamat kita masuk neraka, berarti hidup selama-lamanya dalam penderitaan. Ya, tahu neraka itu nyala api yang kita terpadamkan. Tapi kalau selamat, berarti kita akan berbahagia selama-lamanya. Bahkan Tuhan sudah sediakan langit dan bumi yang baru dengan segala fasilitasnya yang mata belum pernah lihat, telinga belum pernah dengar, belum timbul dalam hati manusia. Dan itu hanya disediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Seperti kalau saudara sudah mendapatkan anugerah Tuhan, sekali lagi kita harus bersyukur. Kita harus semakin mengasihi Tuhan. Dan Tuhan berkata, kalau kamu mengasihi Aku, Tuhan yang berkata, turutilah segala perintah. Ketaatan kita itu menjaga keselamatan kita. Hanya sedikit saja kan Tuhan yang selamat. Tuhan hanya berkata, berjuanglah masuk melalui pintu yang sesak, yang sempit. Pintu itu berbicara tentang Yesus. Berjuanglah, percaya kepada Yesus melalui pintu yang sesak, sempit itu. Karena orang yang mau mengikut Yesus, Yesus berkata, kalau kamu mau ikut Aku, pikul salib, menyangkal diri. Kalau kita mau mematuhi firman Tuhan, itu sekaligus kita sudah pikul salib, menyangkal diri, mematuhi setiap perintah Tuhan. Berjuanglah, katanya, masuk melalui pintu yang sesak. Hanya orang yang berusaha mau masuk tetapi tidak dapat. Hanya sedikit saja kan? Berjuanglah. Dalam Matius 22 ayat 14, Yesus berkata, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Nah saudara, lewat ayat pokok kita tadi, Tuhan ingin supaya kita semua sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan yang sudah mendapatkan anugerah Tuhan, kasih dari Tuhan, yang sebenarnya kita tidak layak, saudara, siapa kita ini, tapi karena kasih Allah. Tuhan ingin supaya kita berjuang, berusaha, ya, sampai pada kesudahannya, sampai pada akhir. Seperti ayat masih berkata, siapa yang setia sampai mati, apakah mengaruniakan mahkota kehidupan? Berarti keselamatan, kebahagiaan yang kekal selama-lamanya. Sekali lagi, Tuhan ingin kita berjuang, berusaha sepenuhnya. Dan Tuhan katakan ini ketika Tuhan berbicara dalam Matius pasal 24. Tuhan berbicara tentang akhir zaman. Dan saudara dan saya, kita melihat tanda-tanda zaman menunjukkan bahwa kedatangan Yesus sudah semakin dekat, itu sudah semakin dinyatakan, semua digenapi. Sekali lagi Yesus berbicara tentang akhir zaman. Dan saudara dan saya, sekali lagi, kita semua tahu kita sudah hidup di akhir dari akhir zaman. Kita tidak tahu tinggal berapa puluh tahun lagi. Kita tidak tahu. Tapi kita sudah hidup di akhir dari akhir zaman. Karena itu
kita harus bersiap-siap. Kita berjaga-jaga, bersiap-siap mempersiapkan diri supaya kita berjuang, kita setia sampai mati. Nah, caranya bagaimana supaya kita tetap setia, kita berjuang untuk masuk melalui pintu yang sesat itu, mengikut Yesus. Dalam Kolose pasal yang ke-1, kalau saudara baca ayat yang ke-23, dikatakan demikian. Kolose pasal 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Bagaimana supaya kita bisa setia sampai mati? Bertekun dalam iman. Ya, puji Tuhan, kalau Tuhan datang kita masih hidup. Itu firman Tuhan. Tapi harus bayar harga. Tapi harga yang kita bayar, usaha kita yang bayar, perjuangan kita itu tidak sebanding. Memang kalau sudah masuk di dalam rencana Tuhan, kita masih hidup. Siapa yang tidak ingin? Paulus saja ingin. Kalau dia boleh, dia hidup di sana di mana saudara dan saya hidup, dan dia akan berjuang habis-habisan. Seperti dia waktu masih hidup berapa tahun, beribu tahun yang lalu, dia berjuang. Nah, bagaimana caranya? Bertekun dalam iman. Firman Allah berkata, berapa itu? 14 ayat 12-13. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ketekunan orang-orang kudus menuruti perintah Tuhan, firman Allah, dan iman kepada Yesus. Kalau toh kita mati, Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Kita langsung bisa berjumpa dengan Yesus. Jadi bagaimana caranya? Kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Jangan mau digeser sedikit pun, jangan saudara. Urus memandang kepada Yesus. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Seperti Rasul Paulus katakan, karena aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, firman Tuhan. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan bagi setiap orang yang percaya. Tidak pandang bulu. Kalau Roma 1:16, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, termasuk saudara dan saya, tidak pandang bulu. Jangan mau digeser. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Begitu. Jadi bertahan
sampai akhir, saudara. Puji Tuhan. Dan jangan bergoncang, kata teguh, jangan bergoncang. Kita tahu, saudara, bahwa segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini akan digoncangkan. Bukan hanya gempa bumi, banjir, gunung meletus. Kemarin gunung Semeru meletus. Nah, dunia tempat kita tinggal ini akan digoncangkan. Baik itu perekonomian, usaha, perdagangan, keuangan, pokoknya yang berhubungan dengan keilmuan, perekonomian, ekonomi dunia akan diguncangkan. Keamanan juga akan digoncang. Terjadi banyak pembunuhan, perkosaan, peperangan. Akan semakin menjadi, saudara. Akan termasuk kesehatan. Semua manusia perlu badan yang sehat. Kesehatan perlu dipertahankan. Manusia baru bisa makan. Wah, segala usaha. Nah, kesehatan pun akan digoncangkan. Dunia sekarang ini digoncangkan dengan virus corona. Berjalan berpuluh tahun, digoncangkan, saudara. Keuangan negara-negara mulai terporas hanya demi untuk mengatasi virus corona supaya rakyatnya terjamin tetap hidup. Dunia akan digoncangkan, saudara. Dan jangan lupa, iman orang percaya, anak-anak Tuhan juga akan digoncangkan. Karena itu kita harus tetap teguh, saudara. Sekali lagi, kita harus tetap teguh di dalam iman kita. Dan ialah iman kita berakar dalam firman Allah yang murni, firman Allah yang benar. Karena firman Allah yang murni itu bisa dipertanggungjawabkan, menjamin, menjaga keselamatan saudara dan saya. Amsal Sulaiman pasal yang ke-30 ayat yang ke-5, di sana dikatakan demikian. Semua firman Allah, dikatakan semua firman Allah, Alkitab dari Kejadian sampai kitab Wahyu, itu firman Allah. Sebab ditulis oleh orang-orang yang dipimpin, diilhami, dituntun oleh Roh Allah untuk menulisnya. Sekali lagi, semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Supaya supaya kita tidak diombang-ambingkan kalau kita mempunyai firman Allah yang murni, yang benar. Sekali lagi, supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh angin pengajaran di akhir zaman ini, saudara. Puji Tuhan. Nah, saudara, jadi firman Allah yang bisa membuat kita bisa hidup teguh, iman kita, percaya kita, kasih kita tidak akan tergoncangkan, saudara. Sekali lagi, kita perlu firman Allah. Jadi setiap kesempatan gunakan. Kalau kita bisa baca, cara bisa dengan firman Allah, dengar ya, lewat khotbah dan lain-lain. Renungkan, imani, lakukan itu, saudara.
Sekali lagi, itu tidak sebanding. Lihat, kalau kita menerima anugerah keselamatan itu, kita bisa pertahankan sampai pada kesudahan, sampai akhir. Puji Tuhan, kalau kita bisa ya masuk dalam kesempurnaan, menunggu kedatangan Yesus. Puji Tuhan, saudara. Ya. Mengapa saudara? Ya. Ada apa yang akan terjadi dengan dunia di akhir zaman ini? Sehingga kita harus bertekun dalam iman, jangan sampai kita tekun, jangan sampai goncang, jangan mau digeser dari firman Allah, dari Injil yang menjamin dan memberi keselamatan. Kalau kita baca, coba kita baca Ibrani 10. Cukup panjang, saya akan bacakan secara bisa dengar. Tidak akan saya kupas ayat per ayat. Nah, Ibrani pasal 10 ayat 35 sampai 39. Hanya sedikit-sedikit komentar saja ayat per ayat. Berkata demikian. Ibrani 10 ayat 35 sampai ayat yang ke-39 berkata demikian. Sebab itu, jadi mulai sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Jangan kamu melepaskan kepercayaanmu. Percaya sama siapa? Percaya sama Tuhan Yesus Kristus. Jangan lepaskan itu. Sebab Yesus satu-satunya jalan yang kita bisa percayai, yang bisa menyelamatkan kita. Yohanes 14 ayat yang ke-6 gampang. Yesus berkata, aku ini jalan, kebenaran, dan hidup. Seorang pun tidak bisa datang kepada Bapa masuk surga kalau tidak melalui aku. Kita harus percaya Yesus satu-satunya jalan. Jangan lepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Ayat yang ke-36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ya, kita memerlukan ketekunan. Tidak kita yang membacakan ayat yang gampang juga ingat lagi Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Tekun apa? Menuruti, melakukan setiap perintah Tuhan, ya, dan iman kepada Yesus. Jadi memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Apa yang dijanjikan? Yang terpenting buat saudara dan saya itu dan keselamatan. Orang lain, kalau kita mematuhi perintah Tuhan, hidup saudara terjamin. Iya, terjamin. Terus, ya, ayat yang ke-37. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia akan datang. Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Ini ditulis hampir 2000 tahun yang lalu. Tapi kegenapannya itu justru di zaman di mana saudara dan saya hidup. So kita sudah lahir dari akhir zaman. Jangan anggap remeh. Sekali lagi, sebab ayat yang ke-20, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi. Bahkan Yesus sendiri berkata, waktu kedatangan Tuhan itu dipersingkat. Saya nggak cari ayatnya. Waktu kedatangan Tuhan itu dipercepat, saudara. Kalau tidak dipercepat menghadapi tantangan
sangat berat. Bahkan orang-orang yang terpilih pun bisa kehilangan keselamatan. Bahkan dikatakan semua orang tidak selamat kalau tidak dipercepat. Keadaan dunia saudara yang semakin gelap. Ayat yang ke-38. Tetapi orangku yang benar, orangku yang benar, orang yang sungguh-sungguh percaya dan mendapat anugerah di dalam Kristus, sudah dibenarkan oleh Allah, ya, mendapat anugerah keselamatan. Korintus 5:21. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Jadi iman itu sangat penting. Bagaimana kita menjaga iman? Bahkan iman itu bukan sesuatu yang mati, tetapi sesuatu yang hidup, semakin bertambah besar. Bahkan Tuhan mau kita mempunyai iman yang sempurna. Baru mempunyai iman sebesar biji sesawi saja. Oh, iman itu kalau betul-betul murni punya kuasa yang dahsyat. Yesus berkata, kamu bisa berkata kepada gunung ini pindah ke laut, pindah. Tidak ada persoalan yang tidak bisa diatasi kalau kita betul-betul punya iman yang murni, saudara. Puji Tuhan. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Apabila ia mengundurkan diri, berarti ada yang akan mengundurkan diri, saudara. Aku tidak akan berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri. Ya, saudara harus mempunyai komitmen yang kuat menghargai anugerah Tuhan yang mahal harganya itu. Ya. Kita bukan orang-orang yang mengundurkan diri, tapi justru semakin mengasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan. Kita berani bayar harga untuk mempertahankan iman kita, kasih kita. Orang-orang yang, tetapi kita bukan orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya, yang beroleh hidup. Nah, sebab itu saudara, kita harus punya iman yang kuat, punya iman yang teguh, setia sampai mati. Berjuang. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali lagi firman Tuhan mengingatkan bahwa di akhir zaman ini akan ada, tidak sedikit banyak orang yang percaya sama Tuhan akan mengundurkan diri. Kalau tidak betul-betul mengenal Tuhan. Seperti Hosea berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah, tidak mengenal Allah. Bagaimana kita bisa mengenal Allah? Kita masih ingat hanya melalui firman Tuhan. Jadi kita betul-betul perlu firman Tuhan itu di atas semuanya. Yesus firman yang menjelma menjadi manusia. Firman menjadi manusia, menjelma menjadi manusia. Yesus. Diingatkan, di akhir zaman ini akan ada tidak sedikit banyak orang yang mengundurkan diri. Tapi bagi saudara dan saya, pagi ini kita mendengar firman Tuhan, kita tidak boleh mengundurkan diri. Dengan kata lain, kita harus bertahan. Sebab Tuhan tidak berkenan dengan orang yang mengundurkan diri, saudara. Tuhan tidak berkenan. Kalau cara kita baca di dalam kitab Galatia pasal yang ke-2 ayat yang ke-5, ya, kitab Galatia pasal yang ke-2 ayat yang ke-5 berkata demikian. Tetapi sesaat pun, sesaat waktu yang pendek singkat, tetapi sesaat
kepada mereka agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur. Di sini Paulus dan kawan-kawannya yang banyak menghadapi tantangan, kesukaran, kesulitan, pencobaan. Akan pengalaman Paulus kelaparan, kehausan, didera, dipukul. Setiap kali 40 kurang satu dapatkan 3 kali, terapung-apung di laut. Oh banyak. Paulus ya, dan kawan-kawannya sekali lagi menghadapi banyak tantangan. Tapi Paulus memberi semangat untuk tetap setia. Jangan mau mundur, jangan mau mundur. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, sekali lagi, apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, jangan kita mundur. Kalau ada lagi kita setia sampai mati. Pertahankan iman saudara, percaya saudara pada Tuhan Yesus Kristus. Jangan mau mundur. Ingat, Allah itu mencari orang yang setia. Sebab Allah sendiri setia. Jadi Allah mau mencari orang yang setia, mencari orang yang baik. Banyak. Tapi yang setia. Ada tulis dalam Amsal, saya baca ayatnya. Tuhan mencari orang yang setia. Haleluya. Jadi kita harus lihat, jangan sampai kita mundur. Kita harus tetap mengikuti Tuhan. Sekali lagi dengan setia. Meskipun kita mengalami banyak kesukaran, kesulitan, pencobaan yang berat di akhir zaman. 2 Timotius 3, kalau saudara baca ayat 1 sampai 5. Ketahuilah di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dunia boleh tambah maju, boleh tambah begini, tapi kesukaran. Kalau di dalam bahasa asing yang kita tidak bahas itu. Akan datang masa yang sukar. Tidak bisa baca, orang akan mengasihi diri sendiri. Saya ditambah kuat. Begini. Tetap beribadah. Tapi kuasa ibadah itu, ya, jangan kita tetap beribadah. Tapi kuasa ibadah tidak dipercaya. Kebenaran firman Allah diremehkan. Akan datang masa yang sukar. Banyak pencobaan yang berat. Saudara yang percaya kepada Tuhan, pegang firman Allah, jangan mau digeser dari Injil, dari kebenaran firman Allah. Itu pegangan kita. Dan Tuhan berjanji menghadapi banyak pencobaan. Berapa itu? 1 Korintus 10:13. Hanya pencobaan-pencobaan biasa yang kamu alami, tidak melebihi kekuatanmu. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan izinkan pencobaan itu datang, tapi Tuhan sudah ukur tidak akan melebihi kekuatan. Ada maksud yang baik. Jadi Tuhan mengizinkan saudara sementara dididik. Betul. Kita sementara dididik. Rohani kita dididik oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan. Yang menghibur kita mereka, Tuhan sudah sediakan jalan keluar. Itu saja. Ya, Tuhan sediakan jalan keluar. Nah, oleh sebab itu sekali lagi kita harus tetap setia. Sekali lagi jangan meremehkan kasih dan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Hanya untuk apa? Hanya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Sebab Allah tidak ingin seorang manusia pun binasa. Saya mau percaya. Menurut ahli yang mendidik Alkitab,
Salah satu bapak di taman berkata, yang sama-sama yang tiga itu banyak yang tidak sama. Dan saya bertanya itu betul. Jangan kita sampai meremehkan kasih dan pengorbanan Yesus sampai mati di atas kayu salib. Yesus rasakan bagaimana penderitaan manusia. Allah 100% menjadi manusia, 100% Allah, 100% manusia. Sebagai manusia dia mengosongkan diri menjadi seperti manusia. Dia rasakan lapar, haus, panas, hujan, dingin. Bahkan Yesus berkata, udara punya sarang, serigala punya lubang, tapi anak manusia tidak ada tempat untuk membaringkan diri, meletakkan diri. Hanya untuk apa? Menyelamatkan saudara dan saya karena kasihnya. Karena kasihnya itu. Kalau kita baca Ibrani pasal yang ke-6 ayat 4 sampai ayat yang ke-6, ya, berkata demikian. Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 6. Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Ayat 4. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang memperoleh firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Ada berapa hal itu? Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di depan umum. Memang kita sadari, saudara, kita hidup di dalam dunia ini, kita tidak lepas dari pergumulan, peperangan. Ayat 7 ayat 1. Semua manusia, ya, dari yang paling pandai, paling bodoh, paling kaya, paling miskin, yang paling dihormati sampai ke yang paling hina. Pokoknya semua manusia kalau hidup di dalam dunia ini tidak lepas dari pergumulan, dari yang berat sampai yang ringan saja. Termasuk kita sebagai orang Kristen pun, ya, kita tidak lepas. Kita juga mengalami kesulitan dan kesusahan. Tidak lepas. Sebab itu kalau kita tidak menjaga kerohanian kita, iman kita, percaya kita, kasih kita, pengenalan kita akan juru selamat Tuhan kita Yesus Kristus, bisa ada kepahitan. Saya anak Tuhan, saya sudah percaya, saya sudah beribadah, saya sudah berkorban, saya ini. Kok saya masih mengalami? Bisa timbul akal kepahitan. Bahkan dikatakan tadi bisa murtad, saudara. Bisa murtad. Dan sekali lagi, firman Allah mengingatkan, kita sudah hidup di akhir zaman menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, kapan tidak tahu, tapi kita harus selalu bersiap-siap. Efes pintar, saudara, kesempatan kita tidak masuk. Ya, maksudnya kita tahu menjauhkan saudara, tidak percaya sama Tuhan dan seterusnya, akan sampai murtad. Apa yang akan terjadi sebelum Yesus datang? Kita semua sedang menunggu kedatangan Yesus, bukan? Kita semua ingin Yesus segera datang. Ya. Tapi beruntung Tuhan berdatang sekarang. Kalau datang sekarang, apa yang terjadi dengan kita, saudara?
Kita masih diberi kesempatan. Coba kalau kita baca dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ketiga berkata demikian. 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ketiga berkata demikian. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari bicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Sebab sebelum Yesus datang kembali yang kedua kali, haruslah dikatakan harus. Wah, hati-hati, ini pasti akan terjadi. Haruslah datang dahulu apa saudara? Murka. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Siapa manusia durhaka yang harus binasa? Antikristus. Jadi firman Allah mengingatkan saudara, jangan memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimana. Dengan cara bagaimana? Cara berusaha, cara belajar. Kita bisa mendapatkan kesempatan untuk menyesatkan saudara dengan akal liciknya yang jangan memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Ini bukan hal yang gampang. Kalau kita tidak betul-betul dekat dengan Tuhan, mengenal Tuhan melalui firman-Nya, firman Tuhan, dibantu dengan Roh penolong yang selalu menyertai dan ada di dalam kita. Kita lemah, saudara. Karena urusan keluarga, urusan anak-anak, urusan pekerjaan. Sekali lagi, jangan mau disesatkan dengan cara yang bagaimanapun. Sebab sebelum Yesus datang kembali yang kedua kali, sekali lagi dikatakan akan datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Ada 2 hal yang terjadi sebelum Yesus datang. Kita sebenarnya menunggu kedatangan Yesus. Nah, kita diingatkan ada 2 hal. Yang pertama murtad. Yang kedua akan datang antikris. Sebelum Yesus datang, antikris datang dulu juga. Berkuasa berapa lama? 3,5 tahun. Itu masa kesusahan besar, masa aniaya bagi orang-orang Kristen anak Tuhan yang tertinggal. Ya, kita semua harus tahu hal itu. Jadi ini kesempatan harus kita gunakan saudara-saudara. Pertama akan terjadi murtad. Ini firman Tuhan baca tadi. Yang kedua antikris datang dulu sebelum Yesus datang. Nah, saudara, jadi ada 2 hal. Pertama murtad. Sekali lagi di akhir zaman ini, saya berdoa supaya tidak ada satupun dari jemaat GPI Gereja Sragen, ya, semua hamba Tuhan kembali masing-masing Tuhan. Demikian sebab itu tanggung jawab mereka. Saya berdoa tidak ada seorang pun dari jemaat GPI Gereja Sragen, dari mulai balian tebu besar sampai yang tua. Sekali lagi, tidak ada seorang pun. Jangan sampai ada yang murtad, saudara. Banyak anak Tuhan, banyak orang percaya, sekali lagi menjadi tidak percaya. Tadinya percaya, menggebu-gebu, bernyala-nyala, semangat, tapi kemudian nah itu menjadi tidak percaya, murtad, saudara. Ya, itu murtad. Kenapa? Karena
pencobaan. Dijelaskan tadi dalam Ibrani pasal 6, kalau saya baca ayat yang ke-4 dan 5. Sekalipun sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya dikatakan pernah mengecap, saya ulangi lagi, ada berapa? Ada 5 hal secara kebiasaan dikatakan di sini. Ini anak Tuhan, bukan sembarangan. Ya, rohani begini, maju. Ya, tapi bisa murka. Ini peringatan. Jadi kita betul-betul harus berjaga-jaga. Sehingga ini keselamatan itu yang terpenting buat kita. Ya, saya ulangi lagi, Ibrani 6 ayat 4 dan 5. Bicara ada berapa hari. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya. Tadinya dalam kegelapan, jadi ada tadinya tidak percaya, jadi percaya. Ya. Mereka yang pernah diterangi hatinya, pertama, yang pernah mengecap karunia surgawi, meskipun kita masih di dunia tapi suasana surga, kita bisa kecap ada damai, ada sukacita. Pernah mengecap karunia surgawi, yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Kita semua sudah terima Roh Kudus, soal penuh atau belum? Saudara berusaha harus penuh. Bukan hanya sekali penuh, tapi kepenuhan itu harus dijaga setiap hari. Jadi hubungan pribadi kita dengan Tuhan jangan lepas. Urusan keluarga, urusan pekerjaan, dan lain-lain, Tuhan tolong. Ya, kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang pernah mengecap, jadi pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, yang mengecap firman yang baik dari Allah. Firman Allah itu pasti baik. Ya, secara ditegur. Teguran firman Allah itu baik karena demi kebaikan kita, demi keselamatan kita, demi keberhasilan kita, demi keamanan kita. Baik mengecap. Jadi dikatakan ya, mengecap firman Allah itu, firman yang baik dari Allah itu luar biasa. Saya kalau membaca, apalagi dari Injil, ya, kalau saya bisa menangis. Tapi saya nggak bisa buku, jadi rasanya saya ingin buku. Tapi saya hanya itu yang mengecap firman Tuhan yang baik dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Ada 5 hal secara dikemukakan di situ. Sebab itu saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengetahui ya, bahwa kita hidup di dalam dunia ini di dalam peperangan rohani. Tidak ada waktu istirahat dalam peperangan rohani. Kalau Ibrani 12, kita dalam pertandingan iman. Tidak ada berhenti. Yang pertama kita harus mencapai garis finish setiap sampai mati. Tanggalkan beban dan dosa, beban awal. Tanggalkan saudara, percaya sama Tuhan. Apalagi dosa. Dosa itu manis ya. Dosa itu enak. Ya, itu dosa. Dalam peperangan rohani, dalam pertandingan iman, tanggalkan beban. Ada beban, ada pikulan, ada masalah. Kita punya Yesus yang mengasihi saudara dan saya. Mari kepadaku yang letih lesu bertanggungan berat,
berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kita mempunyai Tuhan yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tetap mengasihi kita. Saat itu mau datang, ada beban sekarang, ada dosa, aku minta ampun. Karena kita masih berbuat dosa, tak tahu kita dipanggil Tuhan. Apa jadinya jangan? Ada kita mencari garis finish, pandang Tuhan terus, yang memberi iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Jadi kita hidup di dalam peperangan, saudara. Selalu ada peperangan. Apalagi di Kristen waktunya sudah pendek. Sekali lagi ada kesempatan. Ini tidak ada beres, bisa disuruh ambil dan bisa panas. Dan bisa membesar. Marah-marah, menggeruduk ini. Peperangan rohani. Sebab itu dalam peperangan rohani dalam menjalani hidup ini, jangan hanya mau menerima yang baik-baik saja, yang enak-enak saja, yang senang-senang saja. Sehingga kalau satu waktu Tuhan izinkan bisa pakai itu, kesusahan datang. Nah, dikatakan tadi kita bisa murtad, saudara. Kita bisa murtad. Tapi beruntung kita masih hidup di zaman kemurahan. Kita masih hidup di dalam zaman kemurahan sekarang ini. Sehingga kalau ada saudara yang jatuh, Tuhan masih mau mengangkat saudara, membangunkan saudara kembali. Kalau ada di antara saudara yang lemah, ya, Tuhan bisa menguatkan kita. Kita masih hidup di zaman kemurahan sekali lagi. Tapi ingat, akan datang saatnya saudara nanti. Tidak akan ada lagi kesempatan untuk bertobat, minta ampun. Tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat kalau kita murtad. Sekarang masih zaman kemurahan. Sekali lagi ingat, akan datang satu waktu tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat kalau kita murtad. Kalau kita murtad, bagaimana murtad? Kita menyalibkan Yesus untuk kedua kali, menghinanya di depan umum. Kalau kita murtad, sebab itu, saudara, sekali lagi jangan meremehkan salib Yesus, pengorbanan Yesus. Ya, sudah tinggalkan semua kehormatan, kemuliaan, kepujian. Ya, sebagai atas segala raja. Ya, tinggalkan, datang ke dalam dunia. Sudah kita merayakan ketika penjelmaannya menjadi manusia, tidak berdosa, menanggung dosa kita semua. Hanya di dalam menyelamatkan kita dan menolong sementara kita menumpang dalam dunia ini. Ada penderitaan datang, tidak ada yang mustahil. Sekali lagi jangan meremehkan salib Yesus, kasih Yesus, pengorbanan Yesus. Sekali lagi Yesus sudah sekali diselamatkan untuk saudara dan saya, dan Yesus tidak mungkin disalibkan untuk kedua kali. Nah, saudara, kita harus menghargai, ya, menghormati Yesus. Sekali lagi jangan sampai kita murtad habis. Sebelum datang akan terjadi murtad
Bisa saja terjadi. Jangan saya, oh saya hamba Tuhan, tak mungkin mengatakan. Siapa bilang? Ini berlaku untuk siapa saja. Kita harus berjaga-jaga, berhati-hati, siap-siap. Murtad itu akan datang. Jangan sampai kita murtad. Habis. Karena masih ada zaman kemuran. Mereka yang ini masih bisa kembali kepada Tuhan. Jatuh Tuhan masih bisa angkat lagi. Yang lemah Tuhan bisa kuatkan lagi. Tapi nanti kapan itu tidak. Sekali lagi ingatkan, itu terjadi sebelum Yesus datang. Lalu yang kedua, kita tahu tadi siapa yang akan datang? Antikris. Antikris akan datang dahulu sebelum Yesus datang kembali yang kedua kali. Coba saudara baca dalam 2 Tesalonika pasal 2 tadi. Kalau kita baca ya seperti yang terakhir ayat 7 dan 8. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 7 dan 8 dikatakan demikian. Karena secara rahasia kayak gini. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Tetapi sekarang perhatikan, masih ada yang menahan. Masih ada yang menahan. Kalau yang menahan itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka, siapa itu? Antikris. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya dan seterusnya. Tidak bisa baca. Jadi antikris itu akan datang kalau yang menahan itu sudah disingkirkan. Siapa yang menahan itu sudah? Gereja Tuhan, orang-orang percaya. Itu yang menahan. Tapi masih ada yang menahan. Gereja yang sempurna. Nah, sekarang kita sementara bertumbuh menuju masuk gereja yang sempurna. Kita sementara dalam perjalanan. Kita harus sadar betul-betul. Gunakan kesempatan yang sebaik-baiknya. Kita sebentar harus bertumbuh masuk dalam gereja yang sempurna. Pandang Yesus yang memberi iman dan membawa iman itu kepada kesempurnaan. Kita mengasihi. Kalau mungkin selama ini saudara tidak pernah perhatikan betul-betul secara serius. Sekali lagi gimana mengingatkan kita. Harus kita sama berjuang serius, bertumbuh, semakin mengenal Yesus, mengasihi Yesus, percaya kepada Yesus, melakukan setiap perintah Tuhan, supaya dapat masuk dalam gereja yang sempurna. Jadi kita harus hidup di dalam kebenaran firman Allah, melakukan setiap perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu tidak ada yang berat. Satu yang sering pakai perintah Tuhan, firman Tuhan itu tidak ada yang berat. Kalau bilang berat itu karena kita sendiri yang membuat berat, karena kita tidak. Karena di belakang ketaatan kita kepada kita itu ada berkat. Tidak berat. Bisa. Apalagi ada roh penolong. Perintah Tuhan tidak ada yang berat. Jadi kalau secara digerakkan oleh Tuhan untuk berbuat sesuatu, lakukan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita persembahkan, apa yang kita ingin, seperti kita lakukan. Sejak menabung mencari upah di surga. Kita punya simpangan di bank,
Simpanan di surga tidak ada. Ini mana kalau sudah di surga? Begitu. Ingat Wahyu 11 ayat 1 dan 2 saudara baca di sana. Setiap anak Tuhan secara pribadi satu persatu, suami, istri, anak, secara pribadi. Keselamatan itu pribadi. Wahyu 11, setiap anak Tuhan, setiap orang percaya akan dihukum. Kita ini dari Allah, ini kiranya akan dihukum. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Dengan firman, ukurannya firman Tuhan diukur, memenuhi ukuran tidak. Karena kita baca, kalau memenuhi ukuran firman Tuhan, jangan lolos masuk gereja sempurna, saudara disingkirkan. Oh, pasti salah. Menikmati pesta 3,5 tahun yang bagaimana itu, sementara dunia 3,5 tahun baru penderitaan. Memenuhi ukuran firman Tuhan, lolos masuk. Tapi kalau tidak, lo masih beri kesempatan. Meskipun harus bayar harga masuk di dalam zaman antikris. Kesusahan yang belum pernah ada akan ada dan tidak akan ada. Saya melihat anak saya begini, saya betul, bukan segitu. Sekalipun kalau antikris, oh biar aku terus, tapi Tuhan yang belum pernah ada, akan ada, tidak akan ada lagi. Sebab itu saudara, mari selagi masih ada kesempatan kita mempergunakan. Saya tutup saja Yesus 5 saudara baca ayat 15 sampai 18. Perhatikan bagaimana kami. Ya, kita suasana dunia dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam dan perhatikan bagaimana kamu hidup. Jangan bodoh, tapi jadi orang yang pandai, bijaksana, arif. Roh Kudus memberi hikmat kepada kita. Pergunakan waktu yang ada. Kalau dalam bahasa aslinya namanya diceritakan, borong waktu yang masih ada, yang pernah terbuang, borong. Dulu ibadah terbuang sia-sia, borong, tebus. Pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat. Hari-hari ini jahat. Jadi berjuang masuk pintu yang sempit, kata Yesus kalau mau selamat. Dan yang terakhir adalah kamu berdoa. Kita selalu minta supaya hidup kita selalu penuh. Amin. Tuhan memberkati. Baik, sebelum pemain musik Sobrikan Singers naik ke atas lagi, kita naikkan pujian. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Kita tahu rencana Tuhan itu yang terbaik untuk saudara dan saya. Keselamatan, kehidupan yang kekal. Berjuang. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri secara persiapkan perjamuan Tuhan. Di
Terima kasih. Kita masuk dalam perjamuan Tuhan. Kita mau pegang roti yang berbicara tentang tubuh Kristus, dan kita makan dengan percaya. Demikian juga dengan cawan darah Kristus, kita minum dengan percaya. Segala masalah persoalan kesulitan kita dengan tubuh dan darah Kristus semua bisa dibereskan. Terima kasih. Terima kasih. Saudara pegang dengan tangan kanan, saudara angkat tinggi-tinggi. Pada malam ketika Yesus akan ditangkap, Yesus mengadakan perjamuan. Diambilnya roti, doa, mengucap syukur, dipecah-pecahkan, lalu dibagikan kepada murid-muridnya sambil berkata, inilah, setiap kali kamu makan, ingat akan Yesus. Di dalam tubuh Yesus semua penderitaan kita sudah ditanggung, termasuk segala penyakit kita, persoalan kita, kesusahan kita, semua sudah ditanggung. Tuhan sanggup menolong saudara dan saya. Sebab itu kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita makan. Terima kasih. Puji Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, segala penderitaan kami sudah Engkau tanggung. Engkau berikan kelepasan dari penderitaan kami. Kami rindu supaya kami bisa menjadi berkat, menjadi garam dunia, menjadi terang dunia. Dan lewat kehidupan kami banyak jiwa-jiwa diselamatkan dengan percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Terima kasih. Kita pegang cawan dengan tangan kanan, kita angkat tinggi-tinggi. Sesudah makan diambilnya cawan sambil berkata, inilah cawan perjanjian baru. Meterainya adalah darah Kristus yang sudah membayar lunas segala dosa saudara dan saya. Bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah yang mahal, darah Kristus yang sudah ditumpahkan untuk mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Meterainya adalah darah Kristus yang sudah ditumpahkan untuk mengampuni dan menyelamatkan saudara dan saya. Terima kasih. Seberapa banyak kali kami makan dan minum, kamu memberitakan tentang kematian. Terima kasih. Kami akan minum darah Kristus dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita minum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat anugerah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ajar kami semakin mengasihi Engkau, taat kepada-Mu terus. Terima kasih supaya kami masuk dalam rencana. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bisa terima berkat. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran dengan Tuhan, dengan percaya Tuhan. Sebentar kita akan berikan persembahan kepada Tuhan. Mari teman-teman persembahan kita mau datang kepada Tuhan.
Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas berkat Tuhan dalam setiap hidup kami Bapa. Bahwa sebenarnya kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami sudah menerima berkat perjamuan kudus ini Bapa. Kiranya Engkau memberi kekuatan dan pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan sebenarnya kami akan memberikan yang terbaik untuk Engkau. Kami akan memberikan persembahan Tuhan, bila kami boleh memberikan dengan ketulusan hati kami Tuhan. Kami siap melakukan persembahan ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita bersama Sang Raja. Kami datang kepadamu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sudah pimpin dan berkati ibadah pagi ini dari awal sampai selesai. Kami sudah memuji Tuhan. Kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu, boleh makan sehidangan dengan Bapa surgawi, makan tubuh dan minum darah Kristus. Berkati kami Tuhan. Satu kami yang datang pada pagi hari ini, yang datang dalam kelemahan Engkau sudah kuatkan, yang dalam kesusahan Engkau sudah hiburkan, yang dalam peperangan Engkau sudah berikan kemenangan. Terima kasih Tuhan, yang dalam keadaan sakit oleh darah Yesus, biru Yesus telah menyembuhkan Tuhan. Engkau kembalikan kesehatan kepada kami, dan kami mau bergunakan untuk berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang berbahagia sepanjang minggu ini, tumpangkan tangan atasnya. Berkat jasmani dalam pekerjaan, dalam usaha, kekuatan, kesehatan, dalam rumah tangga. Oh Tuhan, dalam pekerjaan Engkau berkati, yang dalam studi Engkau berkati Tuhan, sesuai dengan janji firman, janji mulia dan amin. Berkat rohani, kekuatan, iman percaya kami, pengharapan kami, kasih kami kepadamu Tuhan, semakin bertumbuh, semakin kami semangat, dan kami semakin mau berjuang untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang saudara-saudaraku yang saya kasih, marilah kita mau pulang ke rumah kita masing-masing dengan selamat. Bawalah dan terimalah segala berkat, rahmat, damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus,
serta pimpinan, tuntunan, dan urapan Roh Kudus menyertai kita semua mulai sekarang, besok, sampai Maranatha Yesus datang kembali menjemput kami semua, supaya di mana Engkau ada, di situ kami juga ada. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, dengan percaya kita sudah terima berkat Tuhan, dan kita sama-sama katakan